lagi dengan Novia Sensei di sini. Kemarin pertemuan pertama untuk yang lewat daring. Nah, sekarang pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang jeng moi desu ka? Kemarin kan sudah kate moi desu ka? Nah, bedanya apa sih Sensei sama yang kemarin? Kalau yang kemarin itu kan hanya kado de ii desu ka? Hanya mengatakan alatnya, mengatakan alat kata benda. Nah, sekarang kita naik tingkat lagi, lebih sedikit lagi kan kalau kemarin tentang kata bedanya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kata kerja? Tuh. Contohnya di sini adalah kono pen karite mo ii desu ka? Bolehkah saya pinjam pulpennya? Nah, kalimat bahasa Jepang itu kan ada yang namanya kalimat positif, negatif, dan tanya. Nah, kalau yang tadi berarti masuk ke golongan kalimat tanya. Oke. Kono pen karite mo ii desu ka? Oke, kalimat tanya. Nah, bagaimana kalau itu menjadi kalimat positif? K-nya dihilangin. Jadi deh kalimat positif jadinya adalah kono pen karite mo ii desu. Nah, Sensei, gimana sih kok bisanya karitemo itu bisa artinya meminjam? Nah, dari itu kita akan belajar tentang perubahan kata kerja bentuk T. Nah, bahasa Jepang itu ada yang namanya kata benda dan kata kerja. Nah, yang namanya kata kerja itu perubahannya berbagai macam. Itu yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah perubahan bentuk T. Nah, sebelum kita mengubah kata kerja ke dalam bentuk T, kita membagi dulu kata kerja bahasa Jepang itu menjadi 3 golongan. Golongannya apa saja? Golongan 1 adalah ichirite, bimininde, kiite, kiide, shishite. Nah, itu kalau pakai lagunya. Jadi, di sini kalau golongan 1 yang kata depan, kalau di depan masnya itu berbunyi i, ci, ri, itu nanti dihilangkan atau dicoret, diganti dengan t, double t, t. Jadi t, it, bukan kalau tadi kan karite biasa gitu, tapi kalau nanti yang perubahan golongan 1 jadi t, contohnya it. Nah, perubahannya bagaimana sih Sensei? Nah, perubahannya adalah tadi i, ci, ri, coret, ganti t. Nah, apa saja sih kata kerja yang bisa diubah ke dalam bentuk t? Itu contohnya kata kerja aimas. Itu kan i yang sebelum masnya itu kan ada i. Nah, yang kita coret itu nanti i mas. Jadinya nanti dicoret ganti t, jadinya ate. Itu. Nah, yang kedua kan tadi ichi. Nah, sekarang ci. Kosakata kata kerja apa yang nanti ci itu adalah machimas, artinya menunggu. Berarti ci-nya dicoret ganti t, berarti jadinya mate. Oke. Nah, yang ketiga ichiri. Nah, ri. Kata kerjanya apa Sensei? Adalah kae rimas, artinya pulang. Berarti ri-nya dicoret ganti t, jadinya kaete. Itu golongan pertama. Golongan pertama yang ichiri. Sadar. Golongan pertama yaitu bimini. Yaitu adalah subkata yang sebelum mas. Sebelum mas itu bunyinya bi, mi, ni. Nah, kata kerjanya apa saja? Contohnya kalau yang bi, asobimas. Asobimas artinya adalah bermain. Berarti kalau asobimas, bi-nya dicoret, diganti ende. Berarti jadinya asonde. Asonde. Nah, lanjut. Bimi. Nah, ke mi. Mi itu kata kerjanya adalah yomimas, artinya membaca. Mi-nya dicoret diganti de, jadinya yonde.
Nah, di mini nih yang terakhir nih. Ni-nya di kata kerjanya adalah sinimas, artinya meninggal, mati, is dead. Ya. Ni-nya dicoret, diganti de jadinya sinde. Nah, hati-hati ya, nanti jangan kursing ke temannya bilangnya sinde kuda saya. Jahat kalian. Oke. Nah, itu yang di mini. Nah, masih ada lagi golongan satu. Kemudian ada nanti ki. Yang sebelum masnya itu ada suku kata ki. Itu nanti dicoret, perubahannya ditambahi it. It, bukan ite, bukan it. Ya, itu contohnya adalah kaki mas. Artinya adalah menulis. Berarti kaki mas, ki-nya dicoret diganti it, berarti jadinya KIT. Oke. Lanjut. Golongan satu, masih golongan satu nih. Kata depan sebelum masnya itu adalah suku katanya adalah gi. Itu nanti dicoret, diganti menggunakan ide. Kata kerjanya adalah oyogi, oyogimas, artinya adalah berenang. Nanti oyogimas, ki-nya dicoret ganti ide jadinya oyoide. Oyoide. Gitu. Terakhir, perubahan golongan satu yang terakhir, yaitu sebelum mas ada shi. Nanti shi-nya diganti jadi shite. Nah, kosakata kata kerjanya apa saja? Contohnya hana, shimas atau berbicara. Hana, shimas, shi-nya dicoret, diganti shite, berarti hana shite. Tapi nanti masnya nggak usah diikutin, cukup hana shite, bukan hana shite mas, bukan, beda lagi itu nanti meskipun ada gitu. Contohnya satu lagi yang shi, perubahannya shi gimana sih sensei? Contohnya adalah kashi mas, artinya meminjamkan, berarti shi-nya dicoret diganti shite jadinya kashite. Gitu. Itu baru golongan satu, sahabat. Nah, ada golongan kedua. Golongan kedua itu adalah kata kerja ru, berakhiran ru. Ini paling gampang sih sebenarnya. Jadi semuanya di yang masnya kan kata kerja itu kan bentuk mas. Masnya itu semuanya dicoret diganti menggunakan ru. Contohnya gimana ya sensei? Nah, contohnya adalah tabe mas. Tabe mas, masnya dicoret diganti ru jadi taberu. Makan, dia makan. Kemudian yang kedua, mimas. Masnya dicoret ganti te jadinya mite. Kemudian agemas, masnya dicoret ganti te berarti AGT, artinya memberikan. Lanjut, satu lagi contoh, karite, karimas jadinya karite. Sensei, ini kan ri, kenapa nggak masuk ke golongan satu? Beda, karena khusus karimas itu dimasukkan ke golongan kedua, bukan ke golongan pertama yang tadi ada perubahannya ri. Jadi kalau karimas itu perubahannya karite, bukan kate. Nah, yang ketiga, golongan ketiga atau irregular verb kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah bentuk yang tidak beraturan. Ada dua, adalah simas dan kimas. Kalau kimas itu artinya kan datang. Nah, kalau kimas berarti diganti menggunakan kite. Berarti kalau kimas jadi kite. Kalau mote kimas berarti mote kite. Nah, kemudian yang ke simas nih. Nah, simas itu adalah artinya melakukan sesuatu hal. Nah, apa saja sih yang nanti bisa ganti simas? Simasnya itu nanti simas dicoret ganti site. Nah, site yang simas ini digunakan untuk mengubah kata benda menjadi kata kerja. Contohnya apa saja sih sensei? Tapi tidak semuanya
itu semua kata benda diubah menjadi kata kerja itu tidak, hanya yang kayak event, terus apa ya, kayak sport, olahraga, contohnya supotsu. Nah, supotsu itu kan artinya adalah olahraga, kata benda. Nah, gimana caranya agar itu bisa diubah menjadi kata kerja? Nah, supotsu simas tambahi simas di belakangnya, jadi berolahraga. Nah, supotsu simas kalau ingin diubah ke dalam bentuk T berarti nanti jadinya supotsu shite. Contoh lagi, shukudai shimasu artinya mengerjakan PR. Nah, itu nanti shukudai itu kan artinya PR, hanya PR. Nah, kemudian ditambahi shimasu berarti mengerjakan PR. Nah, biar diubah ke dalam bentuk T, shimasnya diganti shite. Berarti nanti jadinya shukudai o shite atau shukudai shite. Tuh. Nah, kembali lagi sama yang tadi. Kono pen karite mo ii desu ka? Berarti sampai sini udah paham. Karite mo ii desu ka? Kenapa itu bisa jadi te mo gitu. Nah, yang namanya juga adalah permintaan, pasti ada yang namanya respon. Responnya itu bisa positif dan respon negatif. Nah, bagaimana kalau itu menghasilkan respon positif? Diiyakan. Contohnya di sini ada percakapan antara John dan Uketsuke no Hito. John Sang mengatakan, "Sumimasen, kono chizu moratte mo ii desu ka?" Permisi, mohon maaf. Bolehkah saya meminta peta ini? Nggak apa-apa kalau saya minta petanya gitu. Uketsuke no Hito itu resepsionis, orang yang di resepsionis, itu mbak-mbak yang di lobi itu loh. Nah, jawabnya, "Hai, dozo." Ya, silahkan. Tidak apa-apa, berarti diperbolehkan. Ya, silahkan. Hai, dozo. Oke. Kalau dapat respon negatif, berarti sama kayak yang pertemuan yang kemarin. Gimana kalau yang dapat respon negatif? Nah, apa kan? Tak ingetin lagi. Kalau contohnya, "Sumimasen, kono chizu moratte mo ii desu ka?" Kalau dapatnya respon negatif, berarti Uketsuki no Hito-nya nanti mengatakan, "Moshiwake arimasen ga, moshiwake gozaimasen ga, chotto." Tuh, berarti tidak boleh. Gitu. Nah, lanjut lagi. Ada percakapan satu lagi antara John dan Kakari Ing. Kakari Ing adalah orang staff, biasanya yang merawat. John Sang mengatakan, "Sumimasen, koko ni suwatte mo ii desu ka?" Permisi, maaf, bolehkah saya duduk di sini? Koko itu artinya di sini. Suwatte, suwarimas, duduk. Sumimasen, koko ni suwatte mo ii desu ka? Kakari Ing jawab, "Hai, dozo, dipersilakan." Ya, silahkan. Kemudian Johnson bertanya lagi, "Atau kore moratte mo ii desu ka?" Sambil menunjuk bendanya karena bilangnya kore, berarti didekatkan ke Kakari Ing-nya. Nanti, lalu saya boleh nggak ini ya, saya minta juga gitu. Kemudian Kakari Ing-nya menjawab, kalau memperbolehkan berarti ii desho, atau berarti hai daijoubu desu yo. Tapi kalau menolak, Kakari Ing-nya menjawab sumimasen, sore wa chotto, berarti tidak boleh. Tuh. Nah, nanti ada contoh dialog. Nah, contoh dialognya itu ada di halaman 72. Nah, saya contohkan ya. Nanti ada juga PPT, di PPT-nya itu ada contoh dialognya seperti apa. Sudah saya masukkan ke situ. Nah, percakapan antara John Sang dan Teng In Sang. Nanti kalian tebak situasinya itu ada di mana. Hai, John Sang. Sumimasen, gai in ni naritai desu ga, honjitsu mibun shoumenshou wa omochi desu ka? Gaikokujin toroku wa de ii desu ka? Hai, kekkou desu. それから
写真はお持ちですか？今度でいいですか？はい、大丈夫です。では、こちらにご記入ください。このペン、借りてもいいですか？いいでしょう。Nah, itu. Nanti lebih jelasnya silahkan di play yang itu yang di PPT. Nah, tugasnya kalian nanti berpasangan sama temennya, sama partnernya. Nah, yang nanti dapat nomor undi ganjil berarti mengucapkan dialog yang nomor 1. Yang dapat urutan nomor genap berarti mengucapkan dialog yang bulat nomor 2. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau nanti ada hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan lewat PC atau di grup. Oke. 今日の授業はこれで終わりです。本当にありがとうございます。お疲れ様です、皆さん。